Kembali lagi pada momen kalender ini lagi, Senin 25 April 2022. Pengalaman telekomunikasi, pengalaman perkara supernatural kembali berlangsung kepada nama Irwan Cornel, yang mana konteksnya semakin jelas dan pertemuan secara real meet sesungguhnya sepertinya sudah berlangsung, namun masih dikamuflasekan ataupun dibingungkan kepada nama Irwan Cornel. Contohnya menyatakan pada hari kemarin atas nama Jenderal TNI Guidah Malam, teman sejawat masa sekolah, masa kecil, nama Irwan Cornel, masa SMP. Kontak menyatakan demikian, definitif loh, Bang Guidah Malam ini adalah seorang jenderal TNI di masa-masa sekarang ini. Baiklah, saya mengupayakan mengambil risiko untuk menyelenggarakannya konferensi ini, pelaporan ini. Contohnya menyatakan nama Irwan Cornel sesungguhnya sudah bertemu dengan delegasi perwakilan ketersangkaan ataupun pelaku atas nama Pemerintah Nasional Indonesia Pulau Jawa, Ibu Kota Jakarta, atas nama Jenderal TNI Guidah Malam. Kontak terhubung menyatakan sepertinya demikian, yang mana perkara supernatural ini dinyatakan tetap masih berkonsentrasi ataupun mensasarkan sesungguhnya kepada orang tua kandung dari nama Irwan Cornel. Rivalitas Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Ketua DPU Ganjang Etnik Lokal Kota Medan, dan juga Jawen Jekhwa, Ibu Kota Jakarta, kepada Bapak Jenderal Bintang Kejora, Resimen Pimpinan Komando Angkatan Darat Cakrawirawa, Bapak Adi Bana Merdeka, Adi Bana Ginting Suka. Konteksnya menyatakan sepertinya demikian. Masih membingungkan dan ingin mengkonfirmasi kembali pada momen kalender ini untuk klarifikasi ataupun kontek-kontekannya terhubung dengan pengharapan realisasi pengurusan perkara keuangan Pak Irwan Cornel, yang mana konteksnya menyatakan juga bahwasanya ketersangkaan atau pelaku ini sungguhnya definitif merupakan konspirasi sosial dengan penjelasan status mereka sebagai gerombolan ataupun kriminal yang melanggar ketentuan hukum. Aktivitas supernatural yang berlangsung sejak tahun 2008 yang masih terus diupayakan perintisan eksistensi perkaranya hingga tahun 2022 ini atas nama yang terang di 666 ruang kondisi Kaufring mensasarkan ataupun juga mensabotase perencanaan hidup dari nama Irwan Cornel dengan segmen-segmen perkara yang mengikutinya, definitif memiskinkan keuangan dari nama Irwan Cornel dan telah beralibi kontak konfirmasi menyatakan diri berkomitmen dan memang berencana berniat baik kepada nama Irwan Cornel atas nama pemerintah lokal domestik Kota Madya Medan ataupun juga nasional Pulau Jawa se-Indonesia, di mana konteksnya menyatakan juga mengikuti peradilan se-Indonesia dan juga internasional dengan konteks konfirmasi termasuk jaringan pertemanan internet global sosial media masa kini atas nama negara-negara dan juga masyarakatnya. Kontak juga menyatakan perlu untuk menggunakan sosial media Bigo internasional sebagai delegasi ataupun juga konfirmasi kehimpunan para tersangka ataupun jaringan dimaksud.
Kontak menyatakan bahwasanya pada hari kemarin sungguhnya nama Irwan Cornel telah bertemu dengan perwakilan ataupun delegasi gerombolan dimaksud dengan kontak konfirmasi kepemimpinan mereka sesungguhnya atas nama pertanggungjawaban pemerintah nasional Indonesia dan juga jaringan pertemanan internet global sosial media Bigo ataupun internasional atas nama negara-negara yang sudah terhubung kepada pemerintah Indonesia untuk perkara internet ID 666 Irwan Cornel Discovery. Kontak menyatakan kode Bigo Ganjang, kode Jawa ataupun Jehwa termasuk juga India ataupun Hindu dan kalangan non-pribumi sudah definitif disepakati untuk status menggerombolkan diri ataupun status ketersangkaan yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Yang termasuklah di dalamnya tentang bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang ramai terjadi yang dimaksudkan oleh internet ID 666 Irwan Cornel Discovery pada tahun-tahun sekarang ini. Sekalian juga kontak menyatakan sepertinya begitu. Pada momen kalender ini, Senin 25 April 2022, kontak menyatakan masih tentang riwayat Bapak Adibana Merdeka Giting Suka, yang mana kontak konfirmasi ini menyatakan masih memisterikan tentang percakapan real meet-nya dengan Bapak Adibana Merdeka Giting Suka untuk nama Irwan Cornel. Teristimewa kepada nama Irwan Cornel, anak kandung dari Bapak Adibana Merdeka Giting Suka, memang dilarang ataupun disabotase untuk pembicaraan langsung kepada Bapak Adibana Merdeka Giting Suka tentang perkara supernatural ini. Kontak menyatakan atas nama pemerintah sesungguhnya Bapak Adibana Merdeka Giting Suka eksklusif untuk pernyataan ataupun pengakuan langsungnya, tidak kepada nama Irwan Cornel. Namun pada momen berlangsung ini kembali dinyatakan kontaknya terhubung, yang mana nama Irwan Cornel ingin mengambil risiko untuk mengkonfirmasinya kembali, mengkonferensikannya bahwasanya riwayat perkara supernatural ini sungguhnya masih kronologi kronik kepada persoalan G30 SPKI. Orang-orangnya G30 SPKI, tersangka ataupun pelaku ini, kontak menyatakan demikian. Yang bertemu konspirasi ataupun kronologi awal tahun 2008 kepada persoalan nama Irwan Cornel ataupun kronologi perkara status keterkenalan pertemanan di kalangan mahasiswa ataupun pertemanan keseharian dari nama Irwan Cornel, anak kandung dari Bapak Jenderal Bintang Kejora Adibana Merdeka Giting Suka. Kontak menyatakan serupa samalah seperti kronologi ataupun peristiwa perkara supernatural pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural atas nama Irwan Cornel di tahun-tahun sekarang ini. Pada peristiwa G30 SPKI tempo dulu, kontak menyatakan atas nama Bapak Adibana Merdeka Giting Suka, kontak konfirmasinya atas nama delegasi kepolisian Indonesia ataupun ketersangkaan yang dimaksud bersama-sama berkomplotan menghubungi nama Irwan Cornel. Bahwasanya pada tahun-tahun G30 SPKI peristiwanya serupa, sama seperti ini. Gerbong-gerbong politik Indonesia, yang termasuk juga lah Partai Komunis Indonesia, menyelenggarakan telekomunikasi kontak body supernatural berlangsung, termasuk atas nama Insinyur Soekarno, yang mana kontaknya menyatakan Bapak Adibana Merdeka Giting Suka merupakan pointer ataupun juga sentral tentang percakapan pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural tersebut.
Yang mana konteksnya menyatakan sungguhnya kemudian diikuti oleh Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka sendiri, yang lalu secara perkembangan kontek-kontekan supernatural konsolidasi nasional pada tempo itu, Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka mengalami kebingungan tentang maksud dan tujuan kontek-kontekan supernatural tersambung. Kontek menyatakan atas nama Partai Komunis Indonesia memperbincangkan kontek-kontekan supernatural tentang Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka, pimpinan kemiliteran ketentaraan RPK di tahun tersebut. Yang lalu kemudian berdasar ke konteks terus menyatakan diketemukan oleh Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka, mereka ini ternyata melanjutkan kontek-kontekan supernatural mereka ke dalam wujud rapat-rapat rahasia mereka. Atas nama Partai Komunis Indonesia menyelenggarakan rapat-rapat rahasia dan memperguncingkan tentang status kejeneralan Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka. Kontek menyatakan hal ini perlu untuk diresumekan ataupun dikonferensikan oleh Namen Kontek, di cross check guna dikonfirmasi kembali tentang riwayat siapa sebenarnya ketersangkaan ataupun pelaku aktivitas supernatural tersebut, termasuk yang pada tahun sekarang ini. Konteknya menyatakan atas nama Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka menginginkan cross check ataupun investigasi perkara ketersangkaan ini. Pada tempo dulu, Partai Komunis Indonesia lah bersama Soekarno yang menyelenggarakan aktivitas pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural terjadi. Hingga akhirnya terjadilah momen pemberangusan Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Karena perihal kudeta Pancasila, yang mana konteksnya menyatakan bahwasanya Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemberangusan G30 SPK yang dimaksud. Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka berstatus sebagai pimpinan ataupun sesepuh kebapaan dari resimen pimpinan Komando Angkatan Darat Cakrawirawa yang diperbincangkan oleh Partai Komunis Indonesia, yang termasuk juga lah kebingungan keikutsertaannya atas nama Insinyur Soekarno tentang Nasakom, tentang rencana mengkudeta Pancasila, tentang kebapaan, kejeneralan, jenderal besar, resimen pimpinan Komando Angkatan Darat Cakrawirawa, Bapak Adipana Merdeka. Konten menyatakan perihalnya tentang status kepemilikan tanah air Indonesia, perihalnya tentang status kepemilikan Pancasila, perihalnya tentang status sesepuh yang dituakan di resimen pimpinan Komando Angkatan Darat, perihalnya tentang kepemilikan bendera merah putih, dan juga tentang status Bapak Adipana Merdeka sebagai ketokohan di kalangan Ibu Kota Jakarta, pimpinan ketentaraan, kekaisaran, kemiliteran RPK Indonesia, bukan orang Jawa. Konten menyatakan demikianlah perihal-perihalnya. Diselenggarakan dengan momentum pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang terjadi pada kala itu, dengan ikonik besar kepada Jekhwa ataupun perencanaan untuk pengangkatan nama Jekhwa sebagai rivalitas Pancasila, dan termasuk juga tentang nama Indonesia. Konten menyatakan kurang lebihlah sepertinya begitu kontennya terhubung tentang Hindu Ganesha ataupun istilah Indonesia kepada Hindu Ganesha, ditentang ataupun dirivalitaskan kepada ikonik
Ikhwa, kala itu Ikhwan ataupun Ikhwa, atas nama Partai Komunis Indonesia, dan juga tentang Nasakom ataupun Insinyur Soekarno. Dan rapat-rapat rahasia, diskusi-diskusi politik dilangsungkan oleh mereka, tetap menyatakan diketemukan oleh Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka yang lalu mengalami kebingungan dan juga mendesak untuk mengambil keputusan. Kontak terhubung menyatakan Adi Bana Merdeka menyatakan bahwasanya beliau mengalami kudeta tentang hal tersebut. Definitif kejeneralan yang dimaksudkan oleh Partai Komunis Indonesia serta juga Insinyur Soekarno tidaklah lain, tidaklah bukan Bapak Adi Bana Merdeka. Kontennya menyatakan tidak ada jenderal lain, jenderal besar yang lain, cuma satu-satunya, cuma tunggal di kala itu, Bapak Adi Bana Merdeka. Itulah orangnya. Jenderal yang mana lagi? Mana ada jenderal lain di resimen ketentaraan kemiliteran Indonesia di kala itu? Cuma satu jenderal, Jenderal Adi Merdeka, pemilik kata merdeka. Kontak menyatakan demikianlah. Yang manakala itu Partai Komunis Indonesia dan juga kalangan sosial ataupun orang-orang berstatus gerombolan di antara sosial menyelenggarakan aktivitas pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural terjadi terus berlangsung. Kontek-kontekan supernatural membingungkan, terhubung kepada Bapak Adi Bana Merdeka, terhubung kepada Insinyur Soekarno. Namun membingungkan ketika dipertanyakan oleh Bapak Adi Bana Merdeka kepada Bapak Soekarno. Tidak diakui apakah Anda ada menyelenggarakan ataupun menerima kontak bisikan-bisikan gaib. Demikian Bapak Adi Bana Merdeka mempertanyakan kepada Insinyur Soekarno. Namun Bapak Soekarno menjawab, tidak ada saya menerima bisikan-bisikan hantu ataupun bisikan gaib. Kontek-kontekan supernatural apa? Mana ada kontek-kontekan supernatural yang saya terima? Demikianlah kurang lebih konteknya menyatakan Bapak Insinyur Soekarno menjawab pertanyaan Bapak Adi Bana Merdeka. Bapak Adi Bana Merdeka mempertanyakan bagaimana tentang Nasakom dan tidak direspon secara signifikan ataupun dianulir oleh Insinyur Soekarno. Kontak terus menyatakan demikianlah peristiwanya, serupa seperti tahun-tahun sekarang ini, dianulir, tidak dikonfirmasi secara bertanggung jawab, dianulir. Kontak menyatakan sama ini seperti tahun-tahun G30 SPKI. Saya ini dianulir orang, dipercakapkan secara kebelakang-belakangan, secara rapat-rapat rahasia, yang definitif kemudian menyangkut tentang kudeta Pancasila. Adi Merdeka dinyatakan bukan orang Jawa. Adi Merdeka dinyatakan pemilik Pancasila. Demikianlah persoalannya. Mengapa harus Pancasila? Sedangkan Pancasila milik Merdeka, milik jenderal resimen pembela tanah air Adi Bana Merdeka. Kontak menyatakan demikianlah persoalannya, namun tidak dibicarakan secara langsung kepada Bapak Adi Bana Merdeka kala itu.
Dan konteks tersebut menyatakan demikianlah awalnya peristiwa pemberangusan G30 PKI. Hal itu tentang kudeta Pancasila, mengkudeta Pancasila. Pancasila itu miliknya Adi Merdeka. Politik sedang berlangsung, memang sedang berlangsung. Namun Bapak Adi Bana Merdeka tetap optimis. Dan terjadilah perencanaan ataupun pembingungan atas nama Partai Komunis Indonesia. Mereka menyelenggarakan aktivitas kontek-kontekan supranatural yang terjadi bersama Soekarno. Secara belakang-belakang rahasia-rahasia diketahui ataupun diikutkan Bapak Adi Bana Merdeka. Soal kejeneralan di Indonesia ini, Bapak Adi Bana Merdeka menyatakan, mana ada lagi jenderal di Indonesia ini selain daripada Adi Merdeka. Jenderal besar pimpinan kemiliteran Indonesia sudah tentu Adi Merdeka. Kontennya menyatakan demikianlah Bapak Adi Bana Merdeka lalu mengambil inisiatif untuk menghimpun seluruh ketentaraan, resimen, pimpinan kemiliteran Indonesia atas nama beliau, guna mengganyang ataupun memberangus perencanaan kudeta Pancasila, yang juga termasuk tentang merah putih serta tentang nama Indonesia. Adi Bana Merdeka menyatakan bahwasanya nama itu sudah jelas Indonesia, bukan Nasakom. Mana ada negara bernama Nasakom? Negara yang diproklamasikan merdeka itu Indonesia, Hindu Ganesha. Kan tidak menyatakan demikian. Yang perihal ini definitif tentang rivalitas ataupun perencanaan, pengkhianatan, pertemanan dan perjuangan bersama-sama di kala itu atas nama orang bukan Jawa, Bapak Adi Bana Merdeka. Demikianlah persoalan selanjutnya dari Jawa ataupun Jawa yang terkonfirmasi selanjutnya kepada pemberontakan yang lain atas nama Simbolon ataupun Jenderal ECR bernama Simbolon. Pemberontakan separatis Dewan Gajah atas nama Sumatera yang menginginkan Pancasila, yang menginginkan merah putih serta nama Hindu Ganesha jelas ditentang berat-beratan oleh Merdeka. Pimpinan Indonesia ini, kekaisaran, kemiliteran, ketentaraan Indonesia ini atas nama pembela tanah air Nippon, Jepang, atas nama resimen pimpinan Komando Angkatan Darat, lalu Cakrawirawa, Bintang Kejora, Adi Tempur, Adi James Bond, Adi Bana Merdeka. Konteks menyatakan habis, saya habisi rata semua, termasuk dengan Dewan Gajahnya, termasuk dengan partai komunisnya, termasuk juga lah dengan Nasakomnya. Soekarno merencanakan untuk mengkudeta Pancasila. Padahal momennya baru-baru saja merdeka, baru proklamasi, baru tahun 45. Ini sedang menuju tahun 50-an, sedang menuju tahun 60-an, sudah mau kudeta, sudah mau ganti nama. Sementara saya adalah pimpinan kemiliteran, ketentaraan, pembela tanah air di Hindu Ganesha ini. Memang saya bukan orang Jawa, namun saya ini tuan tanah di Pulau Jawa ini.
menir saya, ingin dikudeta Pancasila saya. Kontek-kontekan supranatural terus-terusan, tidak habis-habisan. Malam, siang, sore, yang mana mengikat juga Bapak Adi Pana merdeka. Kontek menyatakan kurang lebih demikianlah, serupa seperti tahun-tahun milenium ini. Darah itu merah, Jenderal. Konteknya menyatakan demikianlah Partai Komunis Indonesia mengatasnamakan Nasakom kepada Bapak Jenderal Kejora Adi Pancasila. Istilah apa itu? Sedangkan saya ini sudah jelas seorang jenderal. Masa diajak bicara seperti itu? Atas nama Partai Komunis Indonesia yang ingin dipersenjatai kesipilannya oleh Soekarno. Sedangkan saya adalah kebiliteran, kekaisaran, pembela tanah air di Hindu Ganesha ini. Untuk menyatakan baru tahun 50, baru saja merdeka, 1945 baru saja lewat, belum lagi hilang aromanya, sudah mau kudeta saya. Saya ini Pancasila. Habis. Berat-beratan. Terganyang. Termasuk juga Simbolon. Pemberontak separatis mengaku bukan Indonesia itu atas nama Sumatera. Ketika menyatakan samalah, serupa, nyaris sama, mirip seperti dengan perkara supranatural di tahun-tahun sekarang ini. Memperbincangkan secara rahasia, ngomong-ngomong belakang-belakangan, memperguncingkan Bapak Jenderal Cakrabijala, saudaranya Sarwo Edi. Untuk menyatakan saya ini saudara sekandung dari Edi Sarwo, Adi merdeka saya. Demikianlah pada tahun-tahun sekarang ini. Tetap terus dinantikan oleh Bapak Adi merdeka tentang kejelasan dan kelanjutannya. Saya ini masih eksis, masih hidup saya di tahun-tahun milenium ini. Namun ternyata masih juga diperguncingkan tentang kepemilikan saya di Indonesia ini, tentang Bank Rakyat Indonesia, tentang komplek perumahan saya, termasuk juga tentang status kejeneralan saya di Kekaisaran, Imperium, ketentaraan, kemiliteran, pembela tanah air di Hindu Ganesha ini. Jekwa, Jame. Ini termasuk juga lah nama Irwan Cornel, anak kandung saya. Ini Bapak Adi merdeka terhubung, yang lagi ngomong langsung Bapak Adi nih. Iya, saya ini Adi bapakmu. Kau ngomongkanlah. Saya ingin bicara bahwa saya lah kekaisaran, ketentaraan, kemiliteran Indonesia, pembela tanah air. Saya ingin kau menyatakannya. Ini mirip seperti PKI di zaman-zaman G30S dulu. Sama ini. Mereka menyelenggarakan kontek-kontekan ke belakang-belakangan saya, di mana saya dinyatakan tidak tahu, padahal saya tahu. Mereka itu ngomong-ngomong saya tahu. Baiklah, saya nantikan sepertinya dianulir untuk monolog ataupun juga konferensinya. Kontaknya sepertinya langsung. Dan saya mengharapkan untuk komitmen ataupun jangan mengada-ngada ya kontaknya. Ini kontak langsung ini kepada saya, namanya Cornel. Cornel nyatakan bahwa saya ini utusan ataupun delegasi dari pemerintah. Kita ini bigu genjang semua sejak zaman G30 PKI. Ya benar, Bapak Adi merdeka.
itu memang kami kejar untuk kepemilikan nasional Hindu Ganesha ini. Indonesia yang termasuk lah nama Irwan Cornel selaku penerus ataupun pewaris merdeka. Cornel, kau ini adalah penerus Adi Wana Merdeka, yang mana perihal perkara ini sudah jelas urusannya di tahun-tahun kalender ini. Adi Merdeka memang pernah berselisihan tentang kepemilikan tanah air Indonesia ini bersama Insinyur Soekarno. Konteksnya menyatakan demikian, bahwasanya Bapak Adi Wana Merdeka menyatakan, saya adalah pemilik tanah air Indonesia ini, autentik, saya hingga ke Nederland. Di hadapan Insinyur Soekarno, yang mana Bapak Adi Wana Merdeka menyatakan bahwasanya cepat laut politik Indonesia itu secara lumrahlah kepemimpinannya, termasuk juga saya, Adi Wana Merdeka. Kendati pun saya bukan orang Jawa, namun saya adalah menir di tanah Jawa ini. Sejak Nederland, saya ini menir juragan apa menir sih? Konteksnya bagaimana? Pada tahun tersebut Insinyur Soekarno pernah bertentangan dengan Adi Merdeka tentang kepemilikan tanah Jawa, tentang kejuraganan kemeniran Adi Wana Merdeka. Adi Merdeka ini tuan tanah di Pulau Jawa, yang mana pada momennya Adi Merdeka ini adalah Jenderal Kemiliteran Indonesia. Di hadapan Soekarno, kepemimpinan nasional Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Demikianlah perkara supranatural ini sesungguhnya berkait-kaitan termasuk kepada momen perkara di tahun-tahun milenium ini. Masih orang-orangnya, keturunannya, keluarganya ataupun kerabat silsilah mereka, yakin saya, berurut kepada perihal G30 SPKI tersebut, ataupun juga tentang Dewan Gajah Jenderal Simbolo, termasuk itu separatis Sumatera yang menentang kejeneralan Kejora Adi Merdeka, pemilik Pancasila, filosofi kenegaraan Indonesia, Hindu Ganesha, termasuk juga lah tentang kemiliteran, kekaisaran, ketentaraan, pembela tanah air Indonesia, resimen pimpinan komando angkatan darat di Indonesia ini. Kata menyatakan serupa lah begitu. Perlu untuk dikonfirmasi kembali ataupun dikonferensikan kembali untuk pengurusan, kejelasan ataupun penantian perkara yang termasuk juga dinantikan oleh Bapak Adi Wana Merdeka yang menyatakan, saya ini tidak bersalah, namun saya dituding-tudingkan sejak zaman G30 SPKI tentang kejeneralan saya di ketentaraan kemiliteran Indonesia. Saya ini definitif tuan tanah di Indonesia ini sejak Nederland, sejak bapak saya ini definitif tuan tanah di Indonesia ini. Kemiliteran, ketentaraan saya Adi Merdeka, ketentaraan Adi Merdeka itu didukung oleh orang tua kandungnya. Sungguhnya masih menir. Konteks kurang lebih menyatakan demikian. Suriname, tentang Kuba, Suriname, konteks menyatakan begitulah. Jadi bagaimana ini sebenarnya konteksnya? Saya mengupayakan ini, ternyata ini live ya. Baiklah, saya akan terus buka, maksud saya jangan mengada-ngada. Bila memang konteks, berarti saya menantikan, konteks ini ditunggu lagi. Baiklah.
Perkelahian dengan Insinyur Soekarno merupakan salah satu momen tentang perkara supernatural riwayat Indonesia ini, yang mana Bapak Adi Bana Merdeka memastikan bahwa Insinyur Soekarno ikut dalam konspirasi kontek-kontekan bersama PKI menyangkut perguncingan beliau, namun tidak diakui secara hadap-hadapan oleh Insinyur Soekarno. Demikianlah momen perkelahian terjadi, termasuk kepada riwayat perkara G13 PKI supernatural berlangsung atas nama Partai Komunis Indonesia kepada target ataupun sasarannya Bapak Adi Bana Merdeka. Konteks menyatakan demikian. Adi Bana Merdeka ditentang karena berstatus bukan orang Jawa, definitif menir tanah Jawa yang terangkat secara pasti sebagai kejeneralan, ketentaraan, kemiliteran Indonesia kala itu. Pimpinan umum ketentaraan Indonesia, rivalitas nasional Insinyur Soekarno tentang kepemilikan Pancasila, definitif autentik kebapaannya Insinyur Soekarno kepada Adi Bana Merdeka. Pimpinan umum ketentaraan kemiliteran Indonesia konteks menyatakan orang tua kandung dari Insinyur Soekarno, Adi Merdeka itu sendiri, di mana kala itu semua orang mau beraktivitas supernatural, begu ganjang atas nama Simbolon Dewan Gajah Sumatera, dan konteks terhubungnya berkelanjutan atas nama Jawa ataupun Jawen, yang nama Pak Adi Bana Merdeka telah menganulirnya dan mengayominya, namun tidak berhasil karena keterkaitan rasial kesukuan Jawa dan juga termasuk kecemburuan separatis Sumatera atas nama Simbolon. Jenderal ece-ecean itu mengangkat dirinya sebagai pimpinan Sumatera dengan ketentaraan kehimpunan dia ingin menyelenggarakan pemberontakan menentang eksistensi Pancasila dan Merah Putih serta nama Indonesia. Adi Merdeka menyatakan konteksnya terhubung, menghabisi, mengganyang secara berat-beratan, merudal para pemberontak tersebut untuk mempertahankan eksistensi nama Indonesia. Hindu Ganesha adalah namanya. Demikianlah proklamasi telah diselenggarakan. Tidak pula lalu dianulir dengan pemberontakan ece-ecean Insinyur Soekarno. Atas nama bukan ketentaraan, mereka itu definitif bukan militer, tidak bersenjata sesungguhnya. Atas nama sipil, atas nama Partai Komunis Indonesia, atas nama Simbolon, dengan mengangkat istilah gajah-gajahannya ataupun juga dewan ece-eceannya atas nama Sumatera. Konteks menyatakan Adi Merdeka adalah jenderal bener-beneran, bukan jenderal ece-ecean yang ingin dikudeta ataupun diseparatiskan oleh bentukan ketentaraan kemiliteran ece-ecean Nasakom, Nasional Agama Komunis, yang bingungkan kemaknaan ataupun istilah filosofinya kepada Adi Bana Merdeka. Atas nama Insinyur Soekarno, kepemimpinan yang bukan ketentaraan kemiliteran, bukan pembela tanah air, bukan resimen komando ketentaraan. Konteks menyatakan saya habisi, berat-beratan saya habisi, sudah tidak ada lagi. Demikianlah terkait pula
kepada Deus Natalis Universitas Sumatera Utara. Demikianlah terkait pula kepada Deus Natalis Universitas Indonesia. Demikianlah terkait pula kepada Deus Natalis universitas lainnya di Indonesia ini, termasuk juga sepulau Jawa. Konteks menyatakan Adi merdeka ditentang berat-beratan karena juga statusnya bukan orang Jawa. Definitif penganuliran satu sama lain, saling silang-silangan terjadi pada tahun-tahun kala itu. G30 SPKI, yang mana peristiwanya sesungguhnya nyaris serupa, miriplah seperti momen peristiwa perkara supernatural tahun-tahun sekarang. Konteks menyatakan Bapak Adi Bana merdeka terus menantikan untuk kejelasan pembuktian status ketersangkaannya. Definitif sudah terbukti ketersangkaan atau pelaku tersebut merupakan anti Indonesia, anti merdeka, anti Adi Bana, Adi Kuba, Adi Suriname, Adi Emirat, Adi Malaya, Adi Malaysia, Adi Singapura, Adi Batam, Adi Brunei, Adi Kuching, Adi Thailand, sampai Cina, sampai Jepang. Saya ini terkenal. Saya ini pimpinan negara tropis yang mengaku bernama Indonesia. Hindu Ganesha yang tidak disenangi oleh Hindu itu sendiri ataupun India karena berstatus mengindependenskan sendirian atas nama burung Garuda, atas nama merah putih, Adi merdeka, Baron Tanah Jawa, Menir Jawa, dari Nederland sampai Nederland. Saat ini diakui orang tua saya, termasuk saya sendiri, adalah menir sungguhnya. Juragan, ya istilahnya begitulah, rivalitas dan pertentangannya terjadi bersama Insinyur Soekarno. Ya, bersama Insinyur Soekarno. Demikian kurang lebih terjadinya. Adi Merdeka ini termasuk perintis ataupun pembentuk Kehimpunan Islam Indonesia, termasuk beliau ini kepada ketentaraan ataupun juga kehimpunan kesipilan Islam Indonesia, serikat merdeka, syariat Islam, syariat merdeka, Islam merdeka, konteks menyatakan demikian. 666 ruang kondisi Kafri ini ingin mengupayakannya dan mencoba untuk mengambil risiko karena konteks menyatakan masih juga tentang hal tersebut, yang mana konteks ini nantinya keterkaitan pertemuan di hari kemarin bersama utusan delegasi ketentaraan Indonesia masih terhubung sesungguhnya secara perkara ataupun urusan kepada Bapak Adi Merdeka. Hubungannya memang masih tentang Jawa ataupun Indonesia ingin berhubungan dengan keluarga Bapak Adi Bana Merdeka. Pimpinan Komando Angkatan Darat Kejora Cakrabirawa, Adi Tempur, Adi Pancasila, Adi Merdeka, Adi Bana Ginting Suka, pemberangus separatis Sumatera Dewan Gajah atas nama Jenderal Ece-Ecean Simbolon. Ruang kondisi Kafri ini demikianlah terlebih dahulu pada momen kalender ini kembali, karena kontennya menyatakan nama Irwan Cornel sungguhnya memiliki ribut, sudah definitif tidak mengada-ngada lah dengan konferensi-konferensinya. Namun masih disekeraskan juga keterkaitan atas nama kalangan ataupun delegasi konteks terhubung nantinya Bapak Adi Bana Merdeka, termasuk beliau kepada kalangan Pulau Jawa untuk mengkonfirmasi keterkaitan peristiwa perkara supernatural ini masih menyangkut tentang G30 SPKI, yang mana bertemuan dengan 666 di dunia di tahun-tahun milenium ini atas nama anak kandung merdeka, nama Irwan Cornel. 666 Irwan Kondisi Kafri ini yang menyatakan mengkonfirmasi atas nama Alien Family International
masuk Amerika Serikat, berpenjelasan status takdir kepada Roh Kudus dengan pengertian perjuangan perkara supernatural masa depan, kode milenium, kode himin, commanding Gosung Grave, kode Jehovah di tahun-tahun sekarang ini. Konteks menyatakan kurang lebih demikian, yang masih menginginkan untuk menjelaskannya. Saya bernama Irwan Cornel, terus berpengharapan atau menantikan tentang kejelasan persoalan ini, yang mana menyangkut juga pengurusan ganti kerugian keuangan saya, yang tetap dinyatakan juga mengkonfirmasi juga berkaitan kepada penerusan ataupun pewarisan kepemilikan Bapak Adi Bana Merdeka rasional dan dapat diterima total akselerasi nominal 22 triliun rupiah nama Irwan Cornel, yang mana berwujud pula kepada proyek yang disepakati, judulnya BRI 666 ataupun juga tentang appointment 666 internasional selanjutnya, Mark of the Beast kepada Alien Family Tuhan, yang mana konteks menyatakan bahwasanya Alien Family Internasional juga menginginkan keterhubungan kepada persoalan kepemilikan aset Adi Bana Merdeka untuk urusan ataupun kepentingan nama Irwan Cornel, kepengacaraan nama Irwan Cornel, yang termasuk juga tentang deklarasi proklamasi eksistensi mata uang 666 di dunia pada tahun milenium ini, Mark of the Beast, terselenggara termasuk atas nama Stockholm kepemilikan aset Bapak Adi Bana Merdeka atas nama Irwan Cornel, yang berkelanjutan tentang Amerika Serikat termasuk juga Islam internasional dan juga tentang pengurusan ganti kerugian keuangan ataupun ribut perkara nama Irwan Cornel. Demikianlah konteksnya terhubung menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel masih diinginkan untuk terus mengkonfirmasi kegiatan G30 PKI pada dunia kriminal di tahun-tahun berlangsung, yang menginginkan untuk mengganggu, konteks menyatakan ingin mengganggu keluarga Merdeka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, ataupun rivalitas pertemuan nasional Indonesia di tahun-tahun milenium ini tentang pengangkatan ketokohan Adi Bana Merdeka, percakapan yang sudah berlangsung sejak reformasi 98 dan selanjutnya hingga tahun 2022 ini. Pengurusan perbaikan historikal nasional Indonesia, yang termasuklah tentang 666 internasional atas nama kepemilikan pewaris Adi Merdeka nama Irwan Cornel. Konten menyatakan demikian. Terima kasih, dan updates-nya dapat ditemukan melalui sosial media internet masa kini, melalui Google, termasuk juga Facebook, termasuk juga Twitter, termasuk juga YouTube dan Bigo Internasional. Konteks menyatakan jangan lupa sebutkan itu, karena itu satu hotspot pembuktian zona aktivitas alibi perkara supernatural yang berlangsung ini. 666 ruang discovery ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Konfirmasi Alien Family Tuhan Internasional di tahun-tahun sekarang ini, termasuk di momen konferensi ini. Dan untuk kelanjutan tentang deklarasi proklamasi mata uang 666 juga, kepemilikan Alien Family dengan konfirmasi paten 666 Islam, 666 Kingdom di dunia, 666 Trinitas Kristiani, 666 Buddha Cita, 666 Kingdom di dunia, 666 Amerika US Dollar, 666 Great Britain Pound Sterling, 666 mata uang Euro, 666 Alien Family Internasional, dan konfirmasi alibi termasuk kepada nama Alien Amarter, Jenderal Nasional Ethereum Galactica, dan juga Sir Alien Tate United States Amerika, dan juga Sir Alien Jenderal Morgan Angel,
tahun-tahun perkembangan perkara ini nantinya ataupun sejak momen berlangsung ini. 666 yang discovery ini. Demikian terlebih dahulu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swantiastu Bodhisattva. 6661 discovery meaning contact confirmations international include on this moment conference calendar also for general speaking English also need tolerance while the translating speech and confirmation conversation will again with alien United States of America. Thank you very much and see you again on my next internet. Terima kasih, saya akan teruslah mengharapkan menantikan untuk pengurusan keuangan saya. Demikian juga tentang kelanjutannya apabila menyangkut kepada Bapak Adi Bana Merdeka, Adi Bana Giting Suka, orang tua kandung saya sendiri. Assalamualaikum.